Nggak mungkin kan aku tiba-tiba nanya, "Bun, suami kamu selingkuh ya?" Itu kayak kesannya nggak sopan nggak sih? Hai, aku Revi. Hari ini aku pengen cerita. Jadi, beberapa bulan yang lalu aku bikin sharing gitu di Instagram. Biasanya aku emang sering sih bikin sharing-sharing kecil kayak gini. Tentang parenting, tentang finansial, tentang family. Pokoknya macem-macem lah yang sering jadi topiknya ibu-ibu muda gitu loh. Suatu hari aku pengen bikin topik tentang relationship, yaitu hubungan antara suami dan istri. Di sharing waktu itu, aku buka lah dengan sebuah pertanyaan yang cukup kontroversial. Jadi, aku mulai sharing hari itu dengan sebuah pertanyaan. Kalau misalkan kalian tahu suami kalian punya pacar lagi, apa yang akan kalian lakukan? Sesuai dengan yang aku perkirakan, banyak banget tuh teman-teman yang ikut berpartisipasi tuh di sharing waktu itu. Beda lah dibandingin dengan sharing-sharing sebelumnya. Terus jawaban mereka juga bervariasi. Ada yang ngejawab, udahlah tinggalin aja, ngapain sih mempertahankan hubungan sama suami kayak gitu. Ada juga yang ngejawab kayak gini, kasihlah dia kesempatan kedua. Ini tuh kan bukan hubungan pacaran loh, ini tuh hubungan rumah tangga, pernikahan. Ada juga yang bilang, coba deh tanyain dulu alasan dia selingkuh tuh apa. Di antara sekian banyak jawaban dari pertanyaan itu, ada satu yang menurutku menarik, beda gitu loh dari yang lain. Nah, ini tuh jawaban dari temen lama aku yang ikut sharing di Instagram ini. Tapi sebelum dia jawab, dia tanya dulu sama aku, Vi, ini tuh pertanyaan kamu pribadi atau pertanyaan titipan dari orang lain? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ini pertanyaan aku pribadi yang aku pertanyakan kepada kalian yang ikut sharing, just in case aja kalau misalkan terjadi kejadian kayak gini, apa yang bakal kalian lakuin? Aku bilang gitu. Terus dia jawab, wah berat nih Vi, dia bilang. Tapi setelah dia ngejawab itu, dia langsung jelasin tuh panjang lebar gitu loh jawaban yang dia kasih ke aku. Ngejelasin tuh panjang lebar jawabannya. Dia bilang, coba tanyain sama suami kalian kenapa dia melakukan hal itu. Terus setelah kalian tahu alasannya, kasih dia waktu untuk bertobat. Karena sebagian besar orang butuh waktu untuk bertobat. Kalau misalkan setelah dikasih waktu dia tetap nggak bisa berubah, kalian bisa pilih untuk meninggalkan suami kalian. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian memilih untuk bertahan, udah deh, ngarapin pahala sama ridho Allah aja. Karena ketika suami kita selingkuh itu sebenarnya kan musibah ya. Dan musibah itu adalah penggugur dosa. Terus jangan lupa, dia bilang, cari support system yang bisa mendukung kita untuk menghadapi waktu itu. Karena itu kan waktu yang cukup berat ya untuk seorang istri. Terus dia bilang, tapi bertahan itu sebenarnya cuma buat mereka yang kuat loh. Kalau misalkan mereka nggak kuat, silahkan ditinggalkan. Dia bilang kayak gitu. Waktu aku ngebaca jawaban dia, aku terdiam dong beberapa saat. Karena menurutku itu penjelasannya detail banget. Terus feeling aku berkata bahwa ini ada sesuatu nih sama dia. Nggak mungkin dia jawab segitu detailnya kalau misalkan nggak ada sesuatu sama dia. Tapi aku bingung gitu loh buat ngerespon jawaban dia. Nggak mungkin kan aku tiba-tiba nanya, Bun, suami kamu selingkuh ya? Itu kayak kesannya nggak sopan nggak sih? Sedangkan masalah perselingkuhan ini kan pribadi banget ya. Bahkan bisa disebut aib gitu lah di dalam keluarga kita. Tapi jiwa kepo dan keingin tahuan aku tuh bergejolak gitu. Karena apa? Karena ini kan momennya sharing ya. Ketika si korban perselingkuhan ngomong langsung tentang perasaan dia, itu kan bisa ngasih insight yang berbeda, ngasih pengalaman yang berbeda ke teman-teman yang lain yang ikut sharing. Jadi di sisi lain aku nggak pengen menyinggung dia dengan pertanyaan aku, tapi di sisi lainnya lagi aku ngerasa gimana kalau misalkan sebenarnya dia pengen sharing tapi pengen dipancing kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya dilema, mau nanya apa enggak nih? Mau nanya langsung atau nunggu dia jelasin sendiri? Nah Bun, kalau misalkan kalian di posisi kayak aku, ada temen tuh kayaknya yang gelagatnya tuh kayak pengen cerita tapi itu tentang masalahnya personal banget, apakah seharusnya kita sebagai pendengar bertanya lebih lanjut atau kita biarin aja dia? Soalnya kan kalau nanya nggak sopan, kalau misalkan nggak ditanya takutnya nanti dia malah gak cerita. Jadi aku mau tanya nih pendapat teman-teman, kalau misalkan kalian di posisi aku Bun, kalian bakalan ngambil sikap seperti apa? Apakah kalian memilih untuk bertanya aja atau menunggu dia untuk menjelaskan dengan memilih bersikap diam aja? Komen di bawah ya Bun. Nah sebenarnya ceritanya tuh masih panjang banget, aku bakal lanjutin di video berikutnya ya.